Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mutumanikam dengan NIM 230103073 kelas 3C. Di sini saya akan mengerjakan soal tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran, yang dimana soalnya adalah mencari metode yang digunakan Rasulullah SAW untuk mengajar pada zamannya yang berkaitan dengan metode pembelajaran matematika. Di sini saya menggunakan metode dialog dan diskusi al-hiwar wa al-mujadalah sesuai riwayat Abu Nuaim al-Asifani. Suatu ketika Rasulullah mendatangi para sahabatnya yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Semula Rasulullah bertanya perihal kondisi mereka, namun kemudian Rasulullah menyampaikan suatu hal, mereka kemudian menjawabnya, dan begitu seterusnya. Rasulullah dan mereka saling menimpali. Selanjutnya, teknik dialog yang disampaikan Rasulullah SAW untuk mendidik para sahabat beliau. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik murabbi dan guru. Hadis di bawah ini merupakan salah satu contoh Rasulullah SAW dalam menyampaikan fadilah sholat 5 waktu. Rasulullah SAW tidak langsung menyampaikan fadilahnya, namun didahului dengan pertanyaan kepada sahabat beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kalian, andaikan di depan rumah kalian ada sungai mengalir dan kalian mandi di sana selama 5 kali sehari, adakah kotoran yang masih melekat di badan kalian? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, demikianlah sholat 5 waktu Allah jadikan sebagai pembersih dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini kaitannya dengan metode pembelajaran matematika, terdapat banyak manfaat mengenai metode dialog dan tanya jawab yang Rasulullah SAW gunakan pada zamannya. Yang pertama, metode pendidikan seperti itu membuat guru dan anak didik menjadi aktif. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuannya saja, tapi juga merangsang dan mendorong agar anak didiknya bisa mengeluarkan pemikiran dan pendapatnya tanpa rasa takut karena mendapat kesempatan. Di sini contohnya adalah guru sesering mungkin mencoba bertanya kepada siswanya dengan cara proses pembelajaran tanya jawab, yang dimana siswa tidak akan merasa bosan karena guru menyampaikan materi hanya menggunakan metode ceramah saja. Manfaat selanjutnya yaitu mengetahui tingkat pemahaman pelajar. Ketika guru mendialogkan materi yang sudah disampaikan kepada pelajar, guru akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman pelajar. Ini sangat penting bagi guru untuk tindak lanjutnya, apakah materi akan diulang lagi atau lanjut ke materi selanjutnya. Di sini seperti misalkan guru akan menanyakan kepada siswanya apakah materi yang disampaikan tadi dapat dipahami oleh siswa atau tidak, karena jika guru tidak melakukan cara tersebut, maka siswa akan terus mengikuti pembelajaran namun tidak mengerti apapun tentang materi yang disampaikan. Terus jika siswa tidak mengerti pada salah satu materi yang disampaikan, akan diulang kembali materi tersebut untuk dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, melatih pelajar untuk menjadi pendengar yang baik dan proaktif. Mendengarkan dan proaktif adalah merupakan soft skill. Dengan komunikasi dua arah, maka soft skill menjadi pendengar yang baik dan proaktif akan terasa. Pendengar
Aktif tidak sekedar mendengarkan, tapi juga berusaha merasakan, menghayati, dan memahami apa yang disampaikan. Setelah itu, pelajar akan merespon apa yang disampaikan oleh guru, bisa berupa pertanyaan maupun pendapat. Hal inilah yang dinamakan proaktif. Jiwa proaktif tidak akan muncul dari orang yang tidak mempunyai skill pendengaran yang baik. Di sini contohnya, jika siswa mendengar penjelasan gurunya dengan teliti dan baik, maka siswa akan memberikan pertanyaan mengenai materi apa yang tidak ia mengerti, atau memberikan respon sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh gurunya. Jika siswa tidak mendengarkan dengan baik penyampaian materi oleh guru tersebut, maka siswa sama sekali tidak akan mengetahui pertanyaan apa yang akan diajukan kepada gurunya. Karena pelajar proaktif ketika bicara sesuai dengan konteks yang sedang didiskusikan. Yang ketiga atau manfaat selanjutnya yaitu melatih pelajar untuk mengartikulasi apa yang dipikirkan dengan bahasa lisan. Yaitu teknik dialog akan meningkatkan skill komunikasi pelajar. Pelajar akan semakin terlatih mengartikulasi apa yang dipikirkan dengan bahasa lisan. Di sini sama dengan manfaat-manfaat sebelumnya, yaitu bagaimana siswa berani untuk menanyakan sesuatu yang ada di pikirannya yang belum dipahami mengenai materi yang diajarkan oleh gurunya, lalu ataupun memberikan pernyataan sesuai dengan materi yang dipelajari. Skill ini sangat penting. Ini sangat penting untuk bekal di masyarakat maupun di dunia kerja. Selanjutnya, melatih pelajar mempunyai keterampilan sosial, yang dimana kita merupakan makhluk sosial yang sangat memerlukan berinteraksi antar sesama. Teknik dialog yang dibangun oleh guru akan menunjang kompetensi ini. Pelajar dilatih untuk bagaimana berinteraksi yang baik antar pelajar dengan guru, juga antar pelajar dengan pelajar. Pelajar dilatih untuk memperhatikan, menghayati, serta mengapresiasi segala bentuk pencapaian yang telah dilakukan oleh sesama pelajar atau mungkin gurunya. Terus lalu, jika tidak sependapat, pelajar terbiasa juga untuk menghormati dan berkomunikasi dengan asertif dalam metode diskusi atau bekerja kelompok. Jika apa yang salah satu pelajar sampaikan tidak dapat diterima oleh pelajar lainnya, maka pelajar tersebut harus dapat menghormati pendapat atau keputusan kelompoknya dan berkomunikasi dengan asertif. Itu contohnya. Kemudian, melatih pelajar untuk selalu siap dalam proses pengajaran. Dalam teknik dialog sangat mendukung pelajar untuk selalu siap dalam proses pengajaran, karena dalam proses ini ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru ke semua pelajar maupun ke perseorangan pelajar. Pelajar akan senantiasa segar dan fokus memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Di sini pelajar dibutuhkan untuk dapat menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan atau di kelas. Karena sewaktu-waktu guru akan mempertanyakan materi yang sudah diajarkan kepada pelajar. Maka dengan itu, jika pelajar memperhatikan guru dengan baik, pelajar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang terakhir yaitu dialog untuk meluruskan logika. Jika pemahaman belum mapan atau sampai dan usia belum dewasa, sangat mungkin pikiran atau logika pelajar belum lurus, sehingga perlu diluruskan. Contohnya, pada beberapa pelajar yang mengalami tingkatan SD, SMP, SMA, pembelajaran matematika itu sangat terkenal dengan pembelajaran yang membosankan atau gurunya yang galak, pelajarannya yang tidak
mudah dimengerti. Di sini peran guru adalah bagaimana cara membuat agar pola pikir pelajar mengenai agar pembelajaran matematika dapat diluruskan, yaitu dengan cara yang paling sederhana, memposisikan diri sebagai teman yang menyenangkan, bukan guru yang menakutkan. Tentu saja bukan berarti harus menjadi teman sehingga mereka tidak memberikan rasa hormat yang sama sekali, tapi tetap harus ada jarak yang proporsional antara siswa dengan guru. Namun jangan pula membuat jarak yang terlalu jauh dengan siswa-siswa. Ketika siswa sudah nyaman dengan keberadaan matematika, metode media yang inovatif dan menyenangkan bisa diterapkan dengan baik pada pembelajaran matematika tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.